ada sesuatu itu Ya. bisa terkomunikasi dengan Oke, cepat. Bu Dia, kenapa pada akhirnya ada kecenderungan saat tahun ini anak lebih keras ataupun lebih tega melukai temannya sendiri? Ya, Alasannya apa, Bu? faktornya adalah media sosial, Mas. Ya, Kita tidak memungkiri. oke. Media sosial hari ini sangat dekat sekali mempengaruhi pola pikir anak. Katakanlah game online, oke. Hmm. Tidak hanya itu ya, game online, terus kemudian aplikasi film, kemudian juga aplikasi yang lain ya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bahkan anak-anak kita ini percaya apa tidak, mereka banyak sekali yang ini ya membuka aplikasi kekerasan ataupun Ya, ya. suicide. Ya, ya. Nah, itu yang sebenarnya sudah kami sampaikan jauh-jauh hari bahwa Oke. kita khawatir bahwa parenting di rumah itu sekarang tergantikan oleh media sosial. Oke, meminjam perkataan Pak Susno juga bahwa peran sekolah dalam kasus ini terlihat abai. Menurut Anda seperti itu? Apakah memang selama ini KPI menemukan permasalahan bahwa sekolah ini banyak yang tidak mau lapor sebenarnya kalau ada kasus perundungan di dalam lingkungannya? Ya, ada seperti itu, Mas. Bahkan kami ketika turun ke sekolah, kami akan sampaikan ke sekolah bahwa sekolah yang baik itu bukan sekolah tanpa masalah, tapi sekolah yang menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya. Bahkan kami sampaikan kepada kementerian juga, mohon bisa di-replace semuanya, bahwa sekolah yang baik itu bukan sekolah yang tanpa masalah. Jadi sekolah yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, salah satunya adalah misalnya ada bullying dan lain sebagainya. Itu gimana nih sekolah ini bisa nggak menyelesaikan? Rata-rata kan mereka hanya menutupi mungkin ya. Kemudian ya sudahlah, itu kan biasa anak dan menganggap remeh. Nah, itu yang bahaya di situ. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat bahwa tahun ini cara kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak yang lain itu lebih keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tadi Bu Dia bilang media sosial salah satu penyebabnya juga. Menurut Anda seperti apa? Bagaimana sebenarnya kita menghentikan ini? Baik, saya sangat tertarik dengan pernyataan Bu Dia bahwa pada saat-saat penerimaan murid baru, disitulah awal daripada bullying atau awal daripada adanya perundungan. Kemudian tadi ada perkataan juga bahwa tiap sekolah itu ada geng. Nah, ini tanggung jawab daripada pimpinan sekolah, kepala sekolah dan gurunya. Bagaimana dia bisa menghabiskan geng-geng yang ada di sekolah dan perekrutan daripada siswa baru untuk masuk ke gengnya. Biasanya kalau siswa baru tidak mau masuk di dalam geng yang dibuat oleh anak-anak sekolah itu, maka dia akan dibully, dibully dan akan dirundung. Nah, ini yang bisa menyelesaikan ini kepala sekolah dan guru-gurunya. Jadi jangan menganggap hal ini bahwa biasa itu anak-anak nggak boleh. Dan ini juga geng-geng ini sampai mengganggu proses belajar dan mengajar. Mengapa? Misalnya, anak yang boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tertentu ditentukan oleh geng itu. Walaupun misalnya seorang anak punya kemampuan main basket atau main bulu tangkis atau bermusik, maka dia tidak akan masuk dari ekstrakurikuler itu kalau dia tidak masuk di dalam geng itu. Nah, yang bisa tahu hal ini, yang bisa kenal hal ini adalah sekolah. Jadi kita udah tahu penyebab bullying itu apa. Penyebab bullying yang terbesar itu adalah geng dan perekrutan geng. Nah, makanya bisa nggak sekolah menyelesaikan ini? Nah, Kementerian Pendidikan telah memerintahkan itu, membuat untuk ada saluran laporan yang tidak diketahui oleh siapapun juga, langsung ke KPAI ataupun ke pihak sekolah, bahwa ada peristiwa, ada sesuatu yang tidak beres di sekolah itu. Nah, ini mohon agar Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA, itu mengecek apakah ketentuan tentang laporan itu telah dibuatkan saluran untuk laporan supaya bisa diketahui bahwa di sekolah itu ada masalah apa tidak. Oke, saya ke Bu Dia. Bu Dia, selain mencelakakan orang, kasus perundungan ini, saya catat juga dari data KPAI, ada 25 siswa selama tahun 2025 ini sampai Oktober kemarin itu mengakhiri hidupnya atau suicide akibat terkena perundungan tersebut. Seberapa destruktifnya merusak psikis seorang anak? Ya, jadi begini, dari 25 kasus itu ya, sudah kami analisis, sebagian besar faktornya karena bullying, Mas. Mereka melakukan suicide itu karena bullying. Kemudian kalau kita melihat, ya kita belajar dari SMA 72 ya. Sampai detik ini belum ada yang mengatakan bahwa apakah
itu ada kaitannya dengan suicide, kami sudah menyampaikan itu sebenarnya mewanti-wanti Polda Metro Jaya, coba dicek apakah memang ada kaitannya ya. Terus yang kedua, ada faktor mereka itu ingin live ini ya, IG dan lain sebagainya pada proses mereka suicide, Mas. Itu kami temukan. Nah, kita melihat garis merahnya. Apakah ini ada kaitannya dengan mereka ingin menunjukkan kepada orang lain atau orang yang membuli ataupun siapa saja yang menganggap remeh dia, sehingga ini loh aku berani melakukan ini. Dan ternyata di tahun 2025 ini semakin besar yang arah ke sana. Ya. Salah satunya indikasinya adalah mengakhiri hidup di tengah-tengah kerumunan ataupun di tengah-tengah kehidupan dunia maya ya, misalnya live Zoom, live IG, live media sosial dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, apakah ini ada kaitannya juga dengan anak-anak ingin menunjukkan? Iya, karena mereka menulis surat juga, Mas. Beberapa anak itu menulis surat sebelum mengakhiri hidup. Nah, salah satunya ya kebanyakan mereka ada konflik di sekolah, kemudian mereka bingung mau menyampaikan pada siapa. Memang kalau dari 25 kasus itu paling banyak adalah bullying dan terjadi di anak-anak SMA, baru kemudian anak-anak SMP dan anak-anak SD. SD ada loh Pak Susno ya, yang mengakhiri hidup. Kemudian faktor yang kedua selain bullying adalah pengasuhan, Mas, dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah faktor asmara. Oke. Saya akhirnya kita masuk ke kesimpulannya untuk apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi. Apa sebenarnya, Bu, kepada sekolah yang pihak paling pertama tahu terkait dengan ini? Apa dasaran dari KPAI terhadap sekolah pada akhirnya jika memang mengabaikan ini? Satu begini, guru itu sekolah harus punya asesmen awal, Mas. Setiap anak masuk sekolah, tahun ajaran baru ataupun anak dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, itu harus ada need assessment. Saya pun pernah jadi guru, Mas, di tahun 2009, dan itu sudah saya lakukan saat itu ya. Apalagi hari ini, mestinya kan semua sekolah sudah bisa melakukan itu. Kita menghadirkan profesional ya, dan ini juga bagian dari pengembangan diri anak. Dari asesmen itu bisa ketahuan mana anak yang memang dia bermasalah di rumah, mana yang mengalami kecenderungannya berbeda, dan mana kemudian anak ini yang masuk kelompok rentan. Sebaiknya sekolah, berkali-kali saya ingatkan di kementerian dan juga di sekolah, bahwa buat kelompok rentan. Jadi anak-anak yang mohon maaf mereka terpisah dari orang tua, ya kan? Orang tuanya berpisah dari orang tua, terus tinggal bukan dengan orang tua, itu berbeda. Tetapi mereka juga masuk kelompok rentan. Kemudian secara ekonomi, dan mohon maaf, sasaran bullying itu kan bisa dilihat ya Pak Susno ya. Ada orang yang berpotensi untuk dibully, ada, Mas. Ada, mohon maaf, dari fisik, dari psikis, atau mungkin dari kepandaian yang berbeda dengan teman-temannya, dia pendiam, secara fisik mungkin lebih kecil atau besar, itu kan memang berpotensi. Nah, seharusnya sekolah itu punya itu, dan itu dilakukan oleh guru kelas, guru BK. Baru kemudian sekolah mereview nih, jadi kalau menangani anak kan bukan anak yang bermasalah saja, terusnya anak yang jadi korban bullying itu juga diajak, ataupun anak yang berpotensi untuk dibully itu juga diajak komunikasi, di konseling gitu ya. Nah, baru kemudian itu untuk awal, Mas. Nah, kemudian yang kedua, selain sosialisasi itu bisa nggak menghadirkan sekolah itu sebagai ruang yang setara. Setara dalam artian begini, di sekolah ini nggak ada yang paling kaya loh. Di sekolah ini meskipun anak kepala sekolah, dia tetap murid. Di sekolah ini dia anak pejabat apapun tetap murid gitu loh. Sama rata ya? Nah, itu kan mestinya dipahami. Dan yang terakhir adalah buat kebijakan sekolah yang nir kekerasan, bukan nir kekerasan ini susah, nir dengan toleransi, zero toleransi. Dalam artian anak-anak saling respect to the other, menghargai dan disibukkan gitu loh, Mas. Gitu, disibukkan dengan aktivitas yang positif. Saya ke Pak Susno, kalau saat ini polisi sudah meminta keterangan beberapa saksi, ada 6 saksi. Kalau misalkan polisi menemukan ada pembiaran oleh pihak sekolah terhadap bullying tersebut, bagaimana proses hukum? Apakah bisa diproses hukum jika ada pembiaran tersebut? Iya. Karena orang yang membiarkan sesuatu kejahatan, yang mengetahui satu kejahatan tidak mengambil satu langkah, itu bisa diproses. Jadi makanya pihak sekolah pun harus diperiksa, guru, apa langkah yang dilakukan guru terhadap
bullying yang, Ya. yang terjadi di sekolahnya. Apakah telah mengambil tindakan yang cukup? Kalau mungkin misalnya sudah pernah terjadi seperti itu dan guru tahu gitu membiarkan itu pembiaran dalam suatu kejahatan. Ya. Nah, kemudian kita mohon juga tadi tentang apa yang disampaikan Budia tentang sekali lagi saya ulangi, perekrutan untuk menjadi anggota geng sekolah itu terjadi saat penerimaan murid baru. Nah ini masa sekolah nggak waspada, masa sekolah nggak ngawasi, mestinya begitu ada terjadi gini, sekolah mengadakan cek ngisi belangko kepada siswa, apakah Anda pernah diminta untuk menjadi anggota geng di sekolah ini, ataukah di sekolah ini ada geng? Bagi anak-anak atau siswa yang dirikan geng atau direkrut untuk geng langsung ditindak. Gitu. Udah. Berarti memang harus sedetail itu ya, dalam arti untuk pemeriksaan untuk menghentikan bullying ini di sekolah ya Pak ya? Iya, karena bullying itu kan kebanyakan kan berawal daripada geng-geng itu. Ya. Nah, tadi penyebabnya apa, siapa yang rentan itu, itulah yang harus ditangani oleh pihak sekolah, mengadakan konseling. Tadi Budia udah lengkap sekali. Ya. Dari segi ekonomi, dari segi bentuk tubuh, dari segi akademis, dan sebagainya. Orang-orang seperti itu tentunya sih sekolah punya data. Dan anak-anak seperti itulah yang harus pada jam-jam tertentu didekati, ditanyakan, apakah kamu dibullying, apakah kamu ditekan dengan apa-apa, siapa, dan sebagainya. Kemudian siapa yang melakukan harus ditindak oleh sekolah. Oke, saya ke Budia. Budia, tadi sekolah sudah, apa yang harus dilakukan orang tua dan juga polisi terkait dengan pencegahan ini? Sosialisasi seperti apa yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama begini, sekolah yang baik itu kan tidak hanya untuk anak, Mas. Ya. Jadi selalu melibatkan orang tua juga. Ada misalnya pertemuan orang tua dan lain sebagainya. Meskipun yang datang paling banyak ibu-ibu ya, tetapi komunikasi itu tetap penting. Dalam artian orang tua, sekolah menyampaikan perkembangan kepada orang tua. Orang tua menyambut dengan meng-cross check. Oh benar nih di sekolah, di rumah juga kayak gini. Dan orang tua juga mohon maaf, jangan merasa bahwa omongan anak itu yang kita hanya mendengar omongan anak juga, kita juga percaya omongan yang disampaikan guru. Tetapi guru juga harus punya apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu handar beni. Artinya guru pun juga tidak serta-merta hanya percaya pada anak, tapi juga harus percaya ke orang tua. Jadi kesalingan inilah yang membuat komunikasi itu lebih efektif. Nah yang kedua untuk sosialisasi saya kira Mas kita tuh nggak kurang-kurang loh sosialisasi itu. Tetapi ingat bahwa memahamkan pada setiap manusia ataupun kita bahwa bullying is crime itu susah. Nah, kita harus punya mindset yang sama bahwa bullying is crime. Jadi jangan sampai bullying itu jangan sampai kita berurusan dengan bullying dan jangan sampai bullying itu merembet ke yang lain. Nah, kalaupun ada yang menjadi korban, ayo segera diselesaikan. Laporkan. Berani ngomong, berani lapor. Nah, terus kemudian kalau misalnya melihat bullying jangan diam, karena diam pun juga sama saja tadi seperti Pak Susno menyampaikan, diamnya kita melihat bullying itu sama saja melakukan. Ya, di dalam pasal 76C itu jelas Pak pembiaran itu. Pembiaran di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya bisa ada konsekuensi hukumnya, Mas, gitu. Oke. Dan juga komunikasi antara guru dan orang tua ini harus lebih lancar ya terkait dengan untuk mencegah atau mitigasi terhadap pembulian ini ya, Bu ya. Betul. Logikanya begini. Orang tua dan guru ini kan orang dewasa ya. Pembicaraan orang dewasa itu frekuensi dan gelombang elektromagnetiknya itu lebih mudah daripada mohon maaf orang tua dengan anak ataupun guru dengan anak. Jadi mestinya kedua belah pihak ini saling bisa memahami. Kalau komunikasi dengan efektif kan tidak ada salah paham gitu. Oke, Pak Susno terakhir singkat saja terkait dengan pencegahan ini apa yang harus dilakukan oleh polisi khususnya untuk sosialisasi, untuk mitigasi ke depan terkait dengan pembulian. Oke, apa yang dilakukan oleh Polri, melakukan penyidikan untuk memproses anak bermasalah dengan hukum terkait dengan perbuatan bullying atau perundungan itu adalah sosialisasi, itu adalah pendidikan, itu adalah berdampak bagi yang lain, baik kepada guru, baik kepada siswa, agar jangan melakukan hal seperti itu. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Budia yang terakhir tadi. Guru yang mendiamkan masalah ini, termasuk tanda-tandanya tidak melaporkan peristiwa ini bisa dianggap pembiaran. Dalam undang-undang tentang perlakuan anak ini juga bisa dikenakan dalam tindak pidana, hukum pidana kita juga bisa kena hukum. Jadi harus diproses gurunya, jangan didiamkan. Oke, jadi
tidak hanya menjadi pelaku tetapi juga bagian-bagian seperti guru yang diketahui melakukan pembiaran bisa masuk juga terhadap proses hukum ini ya, Pak Susno ya. Ya, Oke. betul. Terima kasih atas apa yang disampaikan Komisioner KPAI Dia Puspitarini dan juga Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa segera memitigasi atau menghentikan pembulian yang terjadi kepada anak-anak kita di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Susno, Mario. Budia, terima kasih. Terima kasih Budia. Selamat Terima kasih pagi. Mas Susno, Mas Mario.